Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih, Pak. Sudah tegas ya, Pak. Saya mendapatkan laporan juga bahwa pembangunan rumah sakit TNI semuanya TKDE-nya rata-rata 70%. Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau disingkat RSPPN terdiri atas 28 lantai dengan tinggi bangunan 125 meter dan luas bangunan 62.000 meter persegi di atas tanah 2,2 hektar. RSPPN diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sebagai rumah sakit rujukan seluruh prajurit TNI dan keluarganya serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman beserta 25 RS-TNI bertempat di RSPPE, Bintaro, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Dalam laporannya, Prabowo menyebut pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman terdiri dari 28 lantai dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang membuatnya menjadi RS-TNI terbesar di Indonesia saat ini. Sementara itu, 25 RS-TNI lainnya yang diresmikan pada kesempatan yang sama tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Puluhan RS itu terdiri dari 11 RS TNI AD,
3 RSTNI ALO, dan 6 RSTNI AU yang lokasinya berada di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman masyarakat. Laporkan, RSPPN memiliki fasilitas sebagai berikut. Ruang rawat inap 1000 tempat tidur. Ruang operasi 11 ruang operasi. Ruang intensive care, ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU 90 tempat tidur. Instalasi gawat darurat 55 tempat tidur. Sehingga akan menjadi rumah sakit terbesar TNI. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru, yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. 11 rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. MRI misalnya tadi saya melihat inilah spek tertinggi Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga CT scan yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan. Ruang operasi juga modular yang terintegrasi yang juga sangat canggih. Selanjutnya penanda tanganan prasasti. Mohon berkenan mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Video ucapan terima kasih. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman beserta 25 RSTNI bertempat di RSPPN Bintaro, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Dalam laporannya, Prabowo menyebut pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman terdiri dari 28 lantai dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang membuatnya menjadi RSTNI terbesar di Indonesia saat ini. Sementara itu, 25 RSTNI lainnya yang diresmikan pada kesempatan yang sama tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Puluhan RS itu terdiri dari 11 RSTNI AD, 3 RSTNI ALO, dan 6 RSTNI AU yang lokasinya berada di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman masyarakat.
laporkan, RSPPN memiliki fasilitas sebagai berikut. Ruang rawat inap 1000 tempat tidur. Ruang operasi 11 ruang operasi. Ruang intensive care, ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU 90 tempat tidur. Instalasi gawat darurat 55 tempat tidur. Sehingga akan menjadi rumah sakit terbesar TNI. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru, yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. 11 rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. MRI misalnya tadi saya melihat ini adalah spek tertinggi Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga CT scan yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan. Ruang operasi juga modular yang terintegrasi yang juga sangat canggih. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Mohon berkenan mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Video ucapan terima kasih. Bantuan pangan itu kan sudah diberikan sejak bulan Juni tahun yang lalu, September tahun yang lalu, jadi sebulan 10 kilo. Saya kira tetap akan berjalan sampai nanti di bulan Juni tahun ini. Ya kalau stok nggak ada masalah. Tadi kita lihat sendiri stoknya sangat melimpah seperti itu. Yang paling penting memang bagaimana mendistribusikan secara baik dan sampai ke pasar, sampai ke masyarakat, sampai ke supermarket, semuanya bisa tersedia. Itu yang bukan barang yang mudah ya. Ya semua stok kita siapkan. Iya, tiap tahun sudah rutinitas yang selalu kita jaga terus ya.
Selamat ya Pak. Aduh, luar biasa. Siapa? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali kita ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah. Soal hasil quick count Pak, hasil quick count sementara kan Pak Prabowo sama Pak Mas Gibran unggul telak nih Pak, 60% dan 50%. Gimana perasaan Pak? Gimana Pak? Kayaknya Pak. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu saat sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Ojo Gibran? ke susu. Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Sudah selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau dulunya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Tapi Pak di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Itu gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Pak soal pertemuan Bapak adanya karena Bapak, tapi Bapak meminta Sultan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bu Mega itu bagaimana? Apanya? Katanya Bapak meminta Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Ya. Akan dijalankan Bapak. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ayah, Sumitro Jojo Hadikusumo di TPU Karet Bifang, Jakarta Selatan Kamis, 15 Februari 2020 MPN. Ini adalah ziarah yang dilakukannya pasca pemungutan suara kemarin. Prabowo yang tiba sekitar pukul 12.50 WIB disambut antusias ratusan warga di Karet Bifang. Mereka ternyata sudah menunggunya sejak pukul 9 WIB. Prabowo pun menyapa mereka satu persatu diladeni. Ada yang minta foto berjabatan tangan, hingga anak-anak kecil yang berebutan minta digendong. Hidup Prabowo, teriak mereka. Pak jangan maju-maju ya. Iya Pak, siap.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ayah, Sumitro Jojo Hadikusumo di TPU Karak Bifang, Jakarta Selatan Kamis, 15 Februari 2024. Ini adalah ziarah yang dilakukannya pasca pemungutan suara kemarin. Prabowo yang tiba sekitar pukul 12.50 WIB disambut antusias ratusan warga di Karet Bifang. Mereka ternyata sudah menunggunya sejak pukul 9 WIB. Prabowo pun menyapa mereka satu persatu diladeni. Ada yang minta foto berjabatan tangan, hingga anak-anak kecil yang berebutan minta digendong. Hidup Prabowo, teriak mereka. Pak, jangan maju-maju ya. Iya Pak, siap. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Jangan jumawa. Tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Sekarang kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, saudara sekalian. Di seluruh tempat yang kami datangi, rakyat selalu mengatakan rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Rakyat ingin kesejukan. Pak, Pak, dikit Pak, persiapannya Pak. Persiapannya gimana Pak? Nggak ada persiapannya. Masuk. Terus bangun. Ayo. Kemudian sarapan. Itu persiapan. Sarapannya apa Pak? Kali ini Pak? Sarapannya apa ya? Tadi bubur Manado. Ya, datang ke TPS, laksanakan tugasan sebagai warga negara, terus sesuai hati nurani. Tunggu hasil, jaga TPS supaya tertib, aman, damai. Masuk ke dalam Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya.
masa depan bangsa kita di tengah kehidupan modern, kehidupan abad ke-21 adalah masa depan yang penuh tantangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa yang akan bertahan, yang akan survive, yang akan unggul adalah mereka yang bekerja keras, mereka yang bekerja cerdas, mereka yang disiplinnya kuat, mereka yang kehendaknya kuat. Ini adalah ajaran sejarah. Hanya bangsa yang punya anak-anak muda yang seperti itu, bangsa itu bisa unggul. Saya minta tradisi ini dipertahankan sekeras-kerasnya, karena syarat yang kita berikan kepada saudara cukup tinggi. Saya ambil syarat dari universitas terbaik di dunia. Saya ambil syarat-syarat dari Harvard University, dari MIT, dari Stanford. Jadi saudara-saudara boleh bangga kalau saudara sebetulnya nanti daftar ke Stanford, Harvard, MIT, saudara bisa diterima. Masa depan bangsa kita di tengah kehidupan modern, kehidupan abad ke-21 adalah masa depan yang penuh tantangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa yang akan bertahan, yang akan survive, yang akan unggul adalah mereka yang bekerja keras, mereka yang bekerja cerdas, mereka yang disiplinnya kuat, mereka yang kehendaknya kuat. Ini adalah ajaran sejarah. Hanya bangsa yang punya anak-anak muda yang seperti itu, bangsa itu bisa unggul. Saya minta tradisi ini dipertahankan sekeras-kerasnya, karena syarat yang kita berikan kepada saudara cukup tinggi. Saya ambil syarat dari universitas terbaik di dunia. Saya ambil syarat-syarat dari Harvard University, dari MIT, dari Stanford. Jadi saudara-saudara boleh bangga kalau saudara sebetulnya nanti daftar ke Stanford, Harvard, MIT, saudara bisa diterima. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024 tidak hanya ancaman militer tetapi juga ancaman non-militer seperti cyber, CBRNA, dan ancaman non-militer lainnya. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, tidak hanya orang tuamu tapi membahagiakan saya. Saya sangat bangga. Unhan sekarang sudah membuktikan diri bisa berperan
praktis langsung untuk mengatasi kesulitan rakyat kita. Dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, Unhan akan tambah besar jumlah yang dihasilkan tanpa mengurangi kualitas, bahkan diperketat, dipertahankan kualitas yang setinggi-tingginya. Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kalisa Presiden Dunia IPK 3,31 predikat sangat memuaskan. 3,66 predikat dengan ujian. Dengan menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik Fakultas Universitas Pertahanan Republik Indonesia, mahasiswa terbaik Program Sarjana Kedokteran Militer Sabrina Larifatunisa Rais Strategi Pertahanan Nugroho Sulistyo Budi MH IPK 4,00 predikat dengan ujian. Hadirin dan tamu undangan, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk mahasiswa terbaik Fakultas Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kenapa saya mengatakan ini bersejarah? Karena untuk pertama kalinya Unhan RI menghasilkan 75 orang lulusan kedokteran militer. Kita mulai beberapa tahun yang lalu dari Unhan. Kemampuan kita baru sekarang ini 75 dokter. Padahal negara kita butuh tambahan 140.000 dokter. Saya bicara dengan Menteri Kesehatan. Kita sekarang baru punya 92 fakultas kedokteran. Menteri Kesehatan menyarankan perlunya 300 fakultas kedokteran. 140.000 kekurangan. Dan kalau kita isi 140.000 baru memenuhi syarat negara yang diakui oleh PBB dengan standar kesehatan layak bagi negara yang modern. Masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang disebut revolusi STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ya, kita ditambahkan medicine itu bagian dari ini. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan kita. Kita harus berani mengakui bahwa kita tertinggal. Saya juga perintahkan Unhan menambah prodi khusus di bidang hidrologi. Unhan sekarang sudah membuktikan diri bisa berperan praktis langsung untuk mengatasi kesulitan rakyat kita, mencari dan menghasilkan air bersih. Kita punya sumber-sumber alam yang luar biasa. Kita harus bisa meraih, menguasai, dan ikut mengembangkan science, technology, engineering, mathematics, dan semua ilmu-ilmu dasar. Kita harapkan suatu
prestasi dan sumbangan yang besar. Saudara punya kemampuan, karena syarat yang kita berikan kepada saudara cukup tinggi. Dari kemampuan intelektual, inteligensi, dan prestasi akademis, saya ambil syarat dari universitas terbaik di dunia. Saya ambil syarat-syarat dari Harvard University, dari MIT, dari Stanford. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan besar wilayah saja, bukan besar penduduk saja, tapi besar hati kita, besar jiwa kita, besar akhlak kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya. Mari kita menjadi bangsa yang besar. Mari kita hormati pemimpin-pemimpin kita. Jangan jadi bangsa yang kerdil. Jangan mau diadu domba terus oleh bangsa-bangsa asing. Jangan mau kita dibohongi terus. Kita harus menjadi negara yang hebat, negara yang makmur, dan karena itu kita harus menjaga kerukunan, kita harus menjaga persatuan, kita harus menjaga suasana kerjasama, saling membantu, saling mendukung. Yang kuat mengangkat yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajar orang yang belum pintar. Baru Indonesia akan menjadi negara hebat, saudara-saudara sekalian. Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Di negeri yang besar ini membutuhkan orang yang memiliki cita-cita besar, kemauan besar, kekuatan yang besar. Mudah-mudahan orang itu ada sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah SWT mentakdirkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka insya Allah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
kami akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini. Kita berterima kasih kepada semua presiden yang telah bekerja untuk rakyat Indonesia. Bersih selalu. Pendukung yang damai. Kita mendukung Prabowo seminggu yang lalu ke sini. Semoga sukses, jaya, Indonesia maju, merdeka. Panggilan hati aja sih Anda lihat banyak sampahnya, jadi kepikiran aja untuk bantuin. Emang kita udah dukung aja. Jadi kita jangan cuma mau ikut-ikutan aja, tapi nggak tanggung jawab sama apa yang kita buang ya. Jadi jaga terus kebersihannya. Semoga tahun ini menang ya Pak. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Marilah kita tenangkan hati kita dengan berdoa, dengan merenungkan hikmah yang besar pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat hikmahnya. Dapat nggak kira-kira? Amin. Insyaallah kita ingin Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia maju. Sebelum kita mulai kampanye akbar di siang yang berkah ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita sesudah ini adalah menjadi perpisahan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berikhtiar untuk mendapatkan pemimpin di negeri yang besar ini, membutuhkan orang yang memiliki cita-cita besar, kemauan besar, kekuatan yang besar. Mudah-mudahan orang itu ada sudah di tengah-tengah kita.
Mudah-mudahan Allah SWT mentakdirkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka insya Allah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Amin ya rabbal alamin. Wala taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ya, terima kasih untuk Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, pengasuh Majelis Taklim Al-Habsyi Kuitang Jakarta. Dan saya pertama mengucapkan selamat merayakan hari besar Isra Miraj bagi seluruh kaum muslimin. Prabowo mulai kampanye akbar lebih awal. Lihat 600.000 warga berkumpul di Gelora Bung Karno. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam acara kampanye akbar Sabtu siang bertajuk Pesta Rakyat. Saya bersama Saudara Gibran Rakabuming Raka dan seluruh koalisi Indonesia Maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini. Saya pertama mengucapkan selamat merayakan hari besar Isra Miraj bagi seluruh kaum muslimin dan juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk saudara-saudara kita yang keturunan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek. Kalau tidak salah, hari ini adalah persis hari Imlek, tahun baru bagi kelompok etnis Tionghoa. Saudara-saudara sekalian, saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara. Saudara-saudara, harusnya acara siang hari ini undangan resminya adalah jam 3 siang. Tapi saya dapat laporan tadi, saudara-saudara sudah berdiri di sini sejak jam 9 tadi pagi. Karena itu saya putuskan acara dipercepat. Concern saya nomor satu adalah approval rating Presiden Jokowi yang sangat tinggi. Ini cenderung naik ya Pak ya, cenderung naik. Ya ini menurut saya pasti mempengaruhi kenaikan juga pasangan Prabowo dan Gibran, karena memang saya yakin di hatinya Pak Jokowi itu ya nomor 2, saya yakin. Jadi ini jelas mempengaruhi, dan saya rasa dari 5 kali debat paling bagus adalah debat yang terakhir, dengan alasan menurut kami yang pernyataan terakhir itu beliau meminta maaf kepada 03 dan 01, kemudian juga akan merangkul semua pihak. Menurut kami itu adalah statement seorang negarawan, statement juara, karena yang bisa merangkul itu biasanya adalah yang menang dan dipercaya. Dan itu saya pikir catatan bagus, negara ini akan baik-baik saja
karena yang menang akan merangkul yang kalah dan juga tidak segan-segan meminta maaf. Nah, saya yakin kalau surveinya ada survei sesudah debat, itu pasti tambah positif lagi hasil daripada data Mas Burhan ini. Jadi, kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan satu putaran. Kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Ya, dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan, suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi. Dan kalau itu benar, dengan kisaran model prediktif 54%, saya harus mengatakan game over. Ya, kita udah tahu siapa capres yang akan terpilih hari Rabu nanti. Kalau betul model prediktif kita bahwa ternyata tidak hanya mengerucut ke Anies atau Ganjar, tapi tersebar juga termasuk ke Pak Prabowo. 54% itu signifikan secara statistik, karena lower estimate dengan model prediktif 54%, sejelek-jeleknya Pak Prabowo dapatnya 51,6%. Yaitu kita pakai simulasi dengan memberikan simulasi surat suara. Dan hasilnya, Bapak sekalian, kalau kita pakai simulasi surat suara, itu Pak Prabowo Gibran 51,8%, sementara di peringkat kedua itu adalah Anies Muhaimin 24,1%. Di peringkat ketiga, meskipun selisihnya tidak signifikan secara statistik dengan Mas Anies, itu adalah Ganjar Mahfud MD. Dan masih ada 4,5% pemilih responden kita yang waktu kita survei mengatakan tidak tahu tidak jawab. Jadi tanpa cawapres. Hasilnya konsisten. Pak Prabowo unggul, ya, jauh dibanding dua penantangnya, dan sedikit di atas batas psikologis 50%. Ini trennya. Jadi trennya begini. Jadi konsisten. Tren buat Pak Prabowo masih naik. Ya. Ya. Sementara tren buat Mas Ganjar masih turun. Tren buat Mas Anies kurang lebih stagnan. Ya. Nah, angka 51,8% dan tren naik yang masih berlangsung buat Pak Prabowo Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas satu putaran meningkat buat Pak Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tingkat atau probabilitas satu putaran 50-50, ya, sekarang meningkat lagi. Tetapi tetap masih ada peluang buat terjadinya dua putaran, meskipun peluang dua putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Mereka yang belum menentukan pilihan 4,5% tadi itu tidak didominasi ke Anies. Ya. Ada juga nih yang memilih Pak Prabowo. Nih, 4,5% itu tidak otomatis menjadi keuntungan buat Mas Anies atau Ganjar. Ya. Terbagi kurang lebih agak proporsional tuh di sini. Mas Ganjar juga dapat tuh dari 4,5%. Jadi kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan satu putaran. Kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Ya, dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan, suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi.
makan siang gratis, bergizi. Itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Begitu mandat diberikan kepada kami, langkah pertama kami harus memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Ada yang tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu, nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg, dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Makan siang gratis, bergizi. Itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita akan swasembada pangan. Kita tidak mau import lagi dari luar pangan untuk rakyat kita. Petani kita harus makmur, nelayan kita harus makmur, semua rakyat kita harus hidup dengan baik, dengan sejahtera. Saya dari usia muda 18 tahun saya telah teken siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya mengajarkan kepada saya, Prabowo, kau sebagai muslim, sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir, kau harus ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya di saat sekarang, sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk Republik ini, saya tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela. Marilah kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, jangan suka menjelek-jelekan orang lain, apalagi pemimpin kita. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengajak, mari kita berterima kasih, kita hormati Bung Karno, kita hormati Pak Harto, kita hormati Pak Habibie, kita hormati Gus Dur, kita hormati Ibu Megawati, kita hormati Pak SBY, kita hormati Pak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, pemimpin-pemimpin agama kita mengajarkan kita, orang yang beragama, orang yang bertakwa, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menfitnah orang lain, tidak boleh adu domba. Betul. Jadi saudara-saudara, saya katakan, saya sama Mas Gibran, kami dalam debat terakhir, saudara lihat atau tidak debat terakhir? Kami mengajak semuanya bersatu. Kami minta maaf kalau kami ada yang salah, kalau kami ada yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sudah menghitung, kita sudah mengumpulkan data, kita sudah mengumpulkan fakta. Ternyata masa depan kita akan gemilang, saudara sekalian. Kami akan melanjutkan semua yang sudah dirintis, karena semua yang dirintis itu sangat-sangat bermanfaat bagi masa depan kita semua. Betul atau tidak? Presiden Jokowi dan kami, tim Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami akan menjaga kekayaan Indonesia supaya tidak gampang dan tidak murah diambil oleh bangsa lain. Kita tidak mau jadi bangsa yang rakyatnya hanya terima upah murah, upah minimum. Tidak mau lagi upah minimum. Indonesia merdeka adalah rakyatnya harus hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 8 Februari adalah bagi umat Islam hari besar, yaitu kita hari ini memperingati Isra Miraj. Jadi hari ini hari yang baik, hari yang besar. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh umat yang merayakan Isra Miraj. Marilah kita di tengah kita bergembira, kita ingat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sedang mengalami suatu bahaya, suatu penderitaan yang sangat besar. Mereka dihujani bom, anak-anak mereka banyak yang korban,
Mari kita berdoa kehadirat Yang Maha Kuasa, mereka segera dilindungi, mereka segera dibantu, mereka segera dibebaskan dari segala penderitaan, segala ancaman, dan segala musibah yang mereka mengalami. Apresiasi masih teman-teman wartawan dalam acara rilis Polstat Indonesia kali ini. Acara ini selain dapat disaksikan dalam Zoom meeting, teman-teman juga dapat menyaksikan pada live streaming Garuda TV. Teman-teman wartawan, topik utama yang kami angkat dalam rilis kali ini adalah tentang Pilpres 1 putaran. Namun di samping itu, Polstat Indonesia akan merilis 4 isu lainnya, yakni yang pertama, sejauh mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang kedua, bagaimana pendapat dan sikap publik terhadap berbagai wacana dan isu yang beredar di ruang publik akhir-akhir ini. Yang ketiga, bagaimana pendapat publik tentang debat Capres terakhir pada 4 Februari 2024. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres serta partai politik jelang pemilu 2024. Sebelum kesempatan, saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia, Akna Permana, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru Polstat. Terlebih dahulu, saya akan sampaikan kepada teman-teman sekilas tentang Polstat Indonesia. Political Statistics atau Polstat adalah lembaga survei dan konsultan politik independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Polstat didirikan oleh beberapa peneliti di Jakarta, Bandung, dan Bogor pada tanggal 12 Juni 2020 dan berusaha menganalisis perkembangan politik di tanah air dari pendekatan kuantitatif. Polstat merupakan anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni asosiasi dari 42 lembaga survei dan ratusan riset opini publik di seluruh Indonesia. Sebagai badan hukum, Polstat telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2022. Polstat juga merupakan salah satu lembaga dari 63 lembaga survei yang telah terverifikasi KPU RI tahun 2024. Berikutnya saya akan sampaikan kepada teman-teman wartawan metodologi yang digunakan oleh Polstat Indonesia dalam survei kali ini. Survei Polstat Indonesia kali ini dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 7 Februari 2024 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak sistematis. Margin of error kurang lebih 2,83% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon atau telesurvei dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Survei ini juga dilengkapi dengan penelusuran data percakapan warganet atau netizen melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia Akna Permana untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polstat Indonesia. Silakan Saudara Akna. Baik, terima kasih rekan saya Nuri. Berikut adalah distribusi sampel ya, teman-teman wartawan bisa lihat. Kami mendistribusikan sampel itu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagainya sampai Papua dan Papua Barat. Kita langsung saja kepada pendapat publik terhadap kinerja Presiden Jokowi serta berbagai wacana dan isu nasional terkait pemilu 2024. Kami menanyakan kepada para responden, apakah Anda sangat puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia? Hasil survei Polstat Indonesia kali ini menunjukkan bahwa mayoritas publik atau 64,1% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia.
Hanya 30,9% responden yang mengaku tidak dan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sementara sisanya 5,0% responden tidak memberikan jawaban alias tidak tahu. Berikut terkait dinamika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei Polstat Indonesia kali ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, di Desember 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kendati approval rating Presiden Jokowi masih cukup tinggi, yakni di atas 60%. Namun, tren penurunan itu tetap perlu dicermati. Berdasarkan analisis Polstat Indonesia, serangan beruntun baik dari kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo dan juga kritik dari berbagai kampus akhir-akhir ini terhadap kinerja Presiden Jokowi sedikit banyak mulai menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden RI yang ketujuh itu. Apalagi serangan dan kritik itu datang bergelombang dalam beberapa minggu terakhir. Berikut terkait sikap publik terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Kami tanyakan kepada responden dengan pertanyaan, apakah Anda setuju atau kurang setuju mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang digulirkan sejumlah aktivis dan elit politik akhir-akhir ini. Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebagaimana kami sampaikan pada slide sebelumnya masih cukup tinggi, yakni di atas 60%, maka ketika Polstat Indonesia menanyakan kepada publik apakah setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, bagian terbesar dari mereka atau 55,8% responden menyatakan kurang setuju. Hanya 20,9% responden yang mengaku setuju terhadap wacana menggulingkan Presiden Jokowi secara konstitusional tersebut. Sementara sebanyak 23,3% responden tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan Polstat Indonesia. Begitu juga terkait tingkat kepercayaan publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024. Kami tanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda percaya atau kurang percaya terhadap isu yang mengatakan bahwa pemilu 2024 kali ini penuh dengan kecurangan. Dibandingkan dengan hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, di Desember 2023, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 mengalami sedikit kenaikan. Pada survei Desember, hanya 24,6% responden yang mempercayai isu kecurangan dalam pemilu 2024. Namun dalam survei kali ini sebanyak 38,2% responden mengaku percaya pada isu tersebut. Menurut analisis Polstat Indonesia, meningkatnya kepercayaan publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 lebih banyak disebabkan oleh propaganda dari kubu paslon tertentu yang sudah merasa pesimis menghadapi hasil pemilu 2024. Selanjutnya kita masuk kepada harapan publik terhadap pemilihan presiden 2024. 1 atau 2 putaran. Kami menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, manakah yang lebih Anda harapkan? Pemilihan presiden 2024 berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas publik atau 69,6% responden lebih menghendaki pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden atau pilpres, cukup dilakukan untuk 1 putaran saja. Hanya 19,2% responden yang mengharapkan Pilpres 2024 dilakukan dalam 2 putaran. Sementara 11,2% responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Polstat Indonesia atau menjawab tidak tahu. Dibandingkan hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, persentase publik yang mengharapkan Pilpres 2024 cukup berlangsung 1 putaran saja meningkat cukup signifikan, yakni dari 57,4% menjadi 69,6%. Selanjutnya kami juga tanyakan kepada para responden, apa alasan Anda lebih menginginkan Pilpres 2024 ini cukup berlangsung dalam 1 putaran saja? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa mayoritas publik atau 53,4% responden lebih menghendaki pemilu 2024 cukup dilakukan 1 putaran saja dengan alasan demi penghematan anggaran negara. Dana yang puluhan triliun lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian sebanyak 15,6% responden berharap Pilpres 2024 cukup dilaksanakan 1 putaran
dengan pertimbangan untuk mengakhiri ketegangan politik dan ketidakpastian politik di tanah air. Lalu sebanyak 10,5% responden berharap Pilpres cukup satu putaran agar perekonomian nasional dapat bergulir kembali dengan normal. Kita masuk kepada pendapat publik ya terhadap debat Capres-Cawapres. Kami menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda menonton debat Capres pada tanggal 4 Februari 2024 yang disiarkan secara langsung melalui sejumlah stasiun televisi? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas publik atau 71,5% responden mengaku menonton debat Capres yang ditayangkan televisi pada tanggal 4 Februari 2024 yang lalu. Kemudian sebanyak 28,5% responden mengaku tidak menonton siaran langsung debat Capres tersebut. Dibandingkan dengan Capres sebelumnya di 7 Januari 2024, terjadi penurunan persentase masyarakat yang menonton debat Capres terakhir tersebut. Saat itu sebanyak 77,2% mengaku menonton siaran langsung debat di televisi. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan Polstat Indonesia, banyak ya emak-emak pendukung paslon 02 yang sengaja tidak menonton debat terakhir karena tidak tega membayangkan capres idolanya yang gemoy itu dibully oleh capres nomor 1 dan capres nomor urut 3. Selanjutnya kami juga menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, menurut penilaian Anda dari ketiga capres yang tampil dalam debat Capres 4 Februari 2024, siapakah yang tampil paling baik? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dinilai oleh 31,5% publik tampil terbaik dalam debat Capres 4 Februari 2024. Kemudian sebanyak 27,4% publik menilai Anies Baswedan justru yang tampil paling baik dalam debat Capres yang terakhir tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo hanya dinilai tampil terbaik dalam debat tersebut oleh 12,6% responden saja. Sementara itu 28,5% responden mengaku tidak tahu alias tidak dapat memberikan penilaian siapa yang tampil terbaik dalam debat yang disaksikan ratusan juta penduduk Indonesia tersebut. Berikut terkait sikap publik terhadap kandidat yang suka menyerang personal kandidat lain. Kami juga menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda suka atau kurang suka terhadap kandidat yang sering menyerang masalah personal kandidat lain dalam debat Capres-Cawapres? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas mutlak publik atau 84,2% responden kurang suka terhadap seorang kandidat, Capres maupun Cawapres, yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Hanya 15,8% responden yang mengaku suka apabila ada seorang kandidat menyerang kandidat lain dalam debat Capres maupun Cawapres. Besarnya persentase responden yang kurang suka terhadap kebiasaan menyerang kandidat lain dalam debat menyebabkan apakah itu Capres maupun Cawapres cenderung mendapatkan antipati publik. Sebaliknya, seorang kandidat yang banyak diserang justru akan dibanjiran simpati oleh publik. Selanjutnya kami juga tanyakan kepada para responden, dari 3 capres yang berkonsentrasi pada pemilu 2024 saat ini, siapakah yang menurut penilaian Anda paling sering menyerang personal kandidat lain? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa Anies Baswedan yang dinilai oleh bagian terbesar publik atau 35,8% responden sebagai seorang kandidat ataupun capres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Kemudian capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan P3 dinilai oleh 18,9% responden sering melakukan serangan personal kepada capres lain. Sedangkan Prabowo Subianto yang di mata emak-emak banyak menjadi sasaran serangan dinilai paling sedikit melakukan serangan personal terhadap kandidat atau capres lainnya. Sementara itu sebanyak 31,1% responden tidak dapat memberikan pendapat capres mana yang paling banyak menyerang capres lainnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada perkembangan elektabilitas paslon dan partai pasca debat terakhir. Kini kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman media dari rilis survei Polstat Indonesia kali ini.
yakni mengenai elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kepada para responden kami tanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 52,8%. Kemudian diikuti oleh pasangan Anies Caimin dengan elektabilitas 26,5% dan Ganjar Mahfud MD 18,2%. Sementara itu 2,5% responden belum dapat menentukan pilihan. Dengan demikian, jika tren elektabilitas ini bertahan terus hingga 14 Februari 2024 nanti, maka Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran saja, sebagaimana yang diinginkan oleh mayoritas publik. Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Kemudian kepada responden kami juga tanyakan, apakah Anda sudah mantap terhadap paslon yang akan Anda pilih saat ini, atau masih mungkin berubah memilih paslon lain pada Pilpres yang sebenarnya di 14 Februari 2024 nanti. Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat swing voters untuk pemilihan presiden tinggal 15,7% saja. Sedangkan persentase warga yang belum bisa memutuskan apakah sudah mantap atau masih bisa swing memilih paslon lain masih sebesar 12,1%. Dengan demikian, tingkat swing voters yang sebenarnya mencapai 27,8%. Dengan tingkat swing voter sebesar ini, dapat dikatakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi pada Pilpres 2024 nanti. Kendati peluang Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja tetap terbuka lebar. Kami juga tanyakan terkait elektabilitas partai politik dengan format pertanyaan kepada responden, seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang akan Anda pilih? Dari 18 partai berikut ini. Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, Partai Gerindra akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 20,9%. PDI Perjuangan yang pada dua pemilu sebelumnya selalu keluar sebagai juara, gagal membuat hat-trick dalam pemilu kali ini. Hanya 16,5% responden yang mengaku akan memilih PDI Perjuangan jika pemilu dilaksanakan saat ini. Seperti halnya pada pemilu 2019, Partai Golkar kali ini kembali harus puas menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 9,8%. Kemudian PKS dipilih oleh 8,9% responden, diikuti oleh Partai Nasdem 7,9%, PKB 7,8%, Partai Demokrat 6,8%, PAN 4,2%, dan PSI 4,1%. Sementara itu, P3 dengan elektabilitas 3,4% berharap cemas untuk bisa lolos ke Senayan. Begitu pula Partai Perindo yang elektabilitasnya terus merosot sejak berkoalisi dengan PDIP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Nuri. Silakan. Terima kasih, Saudara. Ini saatnya saya akan bacakan kesimpulan hasil survei Polstat. Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang menginginkan Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Alasan utama mengapa mayoritas publik menghendaki Pilpres satu putaran adalah demi menghemat anggaran negara, untuk mengakhiri kegaduhan politik dan memberikan kepastian bisnis pada dunia usaha. Saat Polstat Indonesia menanyakan kepada responden, manakah yang lebih setuju Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran, ternyata mayoritas responden sebesar 69,6% setuju jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja. Hanya 19,2% responden yang berharap Pilpres dapat berlangsung dua putaran. Sementara itu, sebanyak 11,2% tidak mempermasalahkan apakah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran. Dibandingkan survei Polstat Indonesia sebelumnya pada bulan Desember 2023, saat ini semakin banyak warga masyarakat yang menghendaki Pilpres 2024 cukup dilangsungkan satu putaran saja. Pada survei sebelumnya, sebanyak 57,4% publik mengharapkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei Februari 2024 ini, persentase warga yang menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran meningkat signifikan menjadi 69,6%. Selain demi menghemat anggaran negara dan untuk memberikan kepastian bisnis,
Alasan lain mengapa warga menolak Pilpres 2 putaran adalah untuk mengakhiri kegaduhan politik nasional. Ini terkonfirmasi dengan hasil survei Polstat Indonesia lainnya, di mana mayoritas publik juga menolak gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini diwacanakan oleh sejumlah aktivis dan elit politik. Ketika Polstat menanyakan kepada responden, apakah Anda setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, bagian terbesar publik atau 55,8% responden menyatakan tidak setuju alias menolak wacana pemakzulan tersebut. Hanya 20,9% responden yang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara sebanyak 23,3% responden tidak dapat memberikan sikap terhadap wacana tersebut. Ini mengindikasikan bahwa publik menolak wacana pemakzulan karena mereka mempersepsikan wacana itu hanya akan memperpanjang kegaduhan politik nasional. Salah satu syarat mutlak agar keinginan publik Pilpres 2024 cukup satu putaran adalah adanya paslon yang dapat memperoleh suara minimal 50% plus 1. Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, satu-satunya paslon yang telah berhasil menembus syarat minimal tersebut adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasca debat terakhir, hasil survei Polstat memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran semakin melesat meninggalkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 52,8% responden mengaku akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian pasangan Anies Caimin dipilih oleh 26,5% responden dan Ganjar Mahfud didukung oleh 18,2% responden. Sementara 2,5% responden belum bisa memutuskan pilihan pasangan mana atau undecided voters. Dengan menguatnya elektabilitas Prabowo Gibran hingga menembus 52,8%, secara matematis peluang untuk menyelesaikan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja cukup terbuka lebar. Selain tren perkembangan elektabilitas, di mana Prabowo Gibran terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Ada beberapa faktor lain yang semakin memungkinkan Pilpres dapat berlangsung satu putaran saja. Yang pertama, semakin banyaknya simpatisan Anies Caimin yang hijrah ke kubu 02 karena muak dengan berbagai politisasi dan eksploitasi isu agama yang diproduksi para pendukung 01. Yang kedua, semakin lemahnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan karena berbagai blunder yang diciptakan oleh Ganjar, Mahfud maupun para petinggi PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, semakin luasnya opini publik yang menghendaki Pilpres 2024 cukup dilangsungkan satu putaran demi efisiensi anggaran negara, kepastian bisnis, dan mengakhiri kegaduhan politik nasional. Demikian presentasi hasil survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polstat Indonesia. Apabila teman-teman wartawan ada pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat Zoom meeting ini. Apabila tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei Polstat Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tujuan Republik Indonesia adalah agar rakyat Indonesia hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan cukup, dalam keadaan tidak kekurangan apapun, dalam keadaan kalau sakit ada rumah sakit, kalau sakit ada obat, kalau sakit ada dokter, kalau anak-anak perlu sekolah harus ada sekolah, kalau orang perlu pekerjaan ada pekerjaan yang gajinya baik, bukan UMR.
merencanakan untuk begitu menerima mandat dari rakyat Indonesia, kami akan segera merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Kita akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Saudara setuju atau tidak? Penting atau tidak anak-anak kita makan siang gratis? Penting atau tidak? Lebih penting mana? Internet gratis atau makan siang gratis? Mana yang lebih penting? Kalau internet bagus, tapi anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Anak-anak kita harus tumbuh sehat, kuat, pintar, cerdas. Kami merencanakan untuk begitu menerima mandat dari rakyat Indonesia, kami akan segera merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Kita akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Saudara setuju atau tidak? Penting atau tidak anak-anak kita makan siang gratis? Penting atau tidak? Lebih penting mana? Internet gratis atau makan siang gratis? Mana yang lebih penting? Kalau internet bagus, tapi anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Anak-anak kita harus tumbuh sehat, kuat, pintar, cerdas. Kami di sini tidak malu-malu. Saya tidak malu-malu. Saya tidak ragu-ragu. Saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Kekurangan itu akan kita perbaiki, akan kita isi. Apakah kita puas? Belum. Masih lebih banyak yang kita ingin kerjakan, saudara sekalian. Kita menyongsong masa depan yang gemilang, saudara sekalian.
anak-anak muda, masa depanmu gemilang. Kami di sini adalah jembatan untuk saudara-saudara menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang makmur. Saudara-saudara sekalian, kita sudah merencanakan membuat suatu strategi transformasi bangsa yang akan membawa Indonesia menuju negara yang hebat, negara yang makmur, negara yang sejahtera, di mana rakyat Indonesia semuanya akan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan kalau sakit ada rumah sakit, kalau sakit ada obat, kalau sakit ada dokter, kalau anak-anak perlu sekolah harus ada sekolah, kalau orang perlu pekerjaan ada pekerjaan yang gajinya baik, bukan UMR. 7 hari lagi saudara-saudara akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, tidak hanya 5 tahun yang akan datang, mungkin untuk 15 dan 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang. Saudara sekalian, siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Ketika dua negarawan bersatu, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Setuju? Ditambah lagi tadi yang disampaikan, eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi Sumatera Utara. Sekali putaran bisa? Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Ketika dua negarawan bersatu, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Setuju? Ditambah lagi tadi yang disampaikan, eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi Sumatera Utara. Sekali putaran bisa? Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah yakin, saya titip untuk teman-teman semua warga Sumatera Utara. Saya titip ke teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, jangan sampai ada yang golput. Sekarang sudah banyak survei-survei, lembaga-lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Sudah banyak yang di atas 50%. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, jangan cepat puas, jangan terlena. Itu hasil-hasil survei, tidak ada artinya kalau 14 Februari banyak yang golput. Saya ingatkan juga untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Jangan juga menjelek-jelekan program dari paslon lain. Itu ya, setuju ya? Ini Bapak Ibu setuju nggak? PKH dilanjutkan, KIS dilanjutkan, Kartu Indonesia Pintar dilanjutkan.
Tol Sumatera, tol Trans Sumatera dilanjutkan, setuju nggak? Kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, setuju ya? Sekali lagi saya tanya, 14 Februari coblos nomor berapa? Jangan sampai ada yang golput. Saya titip pesan juga, 14 Februari tolong jaga TPS sampai benar-benar selesai. Jangan sampai ada kecurangan. Jaga TPS sampai benar-benar selesai. Kali kedua bertandang ke Sumatera Utara, Prabowo disambut meriah belasan ribu warga di Deli Serdang. Tampak belasan ribu masyarakat Sumatera Utara sudah memadati stadion untuk menunggu kedatangan Prabowo Gibran sejak pukul 13 WIB. Tidak hanya dari sekitar Sumatera, sejumlah masyarakat dari Pulau Jawa juga menyempatkan diri datang di acara konser ini. Sekitar pukul 16.19 WIB, Gibran terlihat tiba terlebih dahulu di lokasi. Tak berselang lama, Prabowo pun turut hadir ke atas panggung dan menyapa masyarakat yang sudah menunggu sejak siang. Keduanya kompak memakai kemeja panjang berwarna biru. Selain itu, masyarakat pun meminta Prabowo untuk menunjukkan joget Gimunyan, joget Pak, joget dan Pak. Teriak mereka. Lalu, Prabowo langsung memperlihatkan gerakan khasnya tersebut dan mendapatkan respons riuh tepuk tangan dan mengabadikan momen tersebut. Horas! Maju-maju! Ahoy! Yahoo! Terima kasih atas sambutan yang begitu baik dan begitu meriah diberikan kepada saya dan kepada rombongan saya. Terima kasih. Berdiri berjam-jam dalam panas matahari. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Sumatera Utara. Kami mohon berikanlah mandat kepada kami, berikanlah mandat kepada Koalisi Indonesia Maju, berikanlah mandat untuk Prabowo Gibran untuk kita bangun negara kita yang kita cintai. Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih, Pak. Sudah tegas ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la tas'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Secara sederhana, ya.
hanya tumpengan. Tadi pagi udah di mana, di Bali ya, ulang tahun kita yang ke-16, 2 kali 8, Dwi Windu. Oke. Refleksinya terima kasih, matur nuwun ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk. Ya. Insya Allah yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Oke. Jika kita cek 79-80% ini lari kemana? Ke Prabowo Prabowo Gibran cukup tinggi ya, mirip seperti agregat di level provinsi ya, tadi 60, Nah, sisanya tersebar baik ke Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Ya, meskipun secara basis identitasnya Muhaimin maupun Mahfud sama-sama secara eksplisit berada dari kelompok Nahdlatul Ulama. Tapi kenaikan cukup tajam di Prabowo Gibran, sementara penurunan kelompok NU di Ganjar Mahfud cukup tajam. Sekali lagi, di kelompok NU sekalipun terjadi migrasi dari pemilih Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Saya kutip izin kepada indikator survei terakhir kalau tidak salah di 56 sekian persen surveinya di 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan yang lalu. Nah, sekarang sudah ada naik lagi sekitar 2-3% di 60% perolehan Prabowo Subianto. Sementara Ganjar mengalami turunan. Nah, kalau kita perhatikan garis biru ini ada garis elektabilitas Anies Baswedan di sini. Yang menarik kita lihat dari bulan Juni, September, Januari tidak bergerak, alias stagnan. Atau stabil atau stagnan. Jadi tidak ada pergeseran yang signifikan pada pasangan 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak ada, dari merekam data survei ini tidak ada kenaikan yang signifikan meskipun tidak ada penurunan. Kalaupun ada kenaikan sangat tipis, sementara Ganjar mengalami tren penurunan sangat tajam di saat yang sama. Ini paralel dengan kenaikan 02 Prabowo Gibran yang juga sangat tajam.